nilai kehadiran saat itu nggak saya kurangi, tapi ada konsekuensinya ya. Mahasiswa yang terlambat hadir harus memberikan hiburan buat teman-teman sekelasnya. Nah, di PJJ juga saya terapkan yang sama. Jadi, yang terlambat join setelah berapa menit, nah kita minta untuk memberikan hiburan untuk kita semua, gimana? Setuju nggak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju aja, Bu. Kan lumayan 3 SKS ya. 3 SKS kalau kalian cuma dengerin saya aja gitu ya. Materi hari ini kebetulan memang isinya cuma nggak ada latihan soal, jadi pastinya bosen, tapi nggak ada yang terlambat. Tapi nanti yang berikut-berikutnya juga namanya 3 SKS kan kita butuh hiburan ya. Nah, toleransi waktunya berapa menit nih? Seseorang mahasiswa boleh join tanpa memberikan hiburan berapa menit? Kalau lebih dari sekian menit baru kita minta ngasih hiburan. 5 menit cukup atau 10 menit? 10 menit, Bu. Yang lain setuju 10 menit? Setuju, Bu, 10 menit. Setuju, Bu. Bu. Setuju aja, Bu. Ya, oke. Kalau ada yang terlambat join lebih dari 10 menit, ini koneksinya mulai ini ya. Lebih dari 10 menit, mahasiswanya harus ngasih hiburan, bisa bentuknya nyanyian, bisa puisi, stand up comedy, atau kalau Bu, saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa puisi, nggak bisa stand up comedy, terus kamu bisanya apa? Kalau di kelas yang lain saya itu ada yang, Bu, nari aja. Boleh, ya. Di kelas saya dulu, waktu ada saya ngajar di kelas afirmasi itu, anak laki-laki nih ya, dia terlambat datang, terus dia juga nggak mau nyanyi nih, tapi kelas afirmasi itu menarik ya, mereka suka tampil. Terus dia narinya nari ini, Blackpink, cowok, dan harus sampai selesai. Waktu saya stop di tengah itu, bentar Bu, belum selesai. Oke. Selesai. Menarik afirmasi itu. Ada yang sengaja telat gitu ya, supaya nyanyi sama teman-temannya. Nah, kalau kalian mau nyanyi juga nggak usah sengaja telat, tinggal bilang aja, Bu, saya mau nyanyi, ngasih hiburan ke teman-teman juga boleh gitu ya, daripada kalian, wah, biar saya nyanyi, saya mau telat aja, sayang nanti materinya ketinggalan ya. Oke, jelas? Jelas, Bu. Kalau telat tapi nggak mau nyanyi, nggak mau ngasih hiburan sama sekali, gimana? Boleh, tapi nilai aktivitas hari itu saya kurangi ya. Bu, saya terlambatnya karena listriknya mati. Boleh tunjukkan buktinya ya. Wifi-nya mati jadi terlambat join. Boleh tunjukkan buktinya. Jadi kalau kalian nggak punya bukti pendukung, harus ngasih hiburan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai? Ke materi ya. Nah, udah mulai sih dari tadi, tapi tadi kan masih ngobrol-ngobrol. Ini kita mau masuk ke materi. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Kalau semisal selama jalannya perkuliahan nanti mau izin sebentar, misal ke toilet atau ngambil air minum gitu, bagaimana, Bu? Enaknya Atau gimana ya? Pakai chat aja atau nggak perlu interupsi ya. Kadang-kadang saya jadi GR sih, udah ada yang ngomong, saya kira mau nanya gitu, ternyata cuma ke toilet aja. Jadi ya boleh chat atau ya gitu aja deh. Atau nggak perlu ngomong ya? Gimana ya, enaknya deh? Lewat chat aja kalau gitu. Ya lewat chat aja ya. Baik, terima kasih, Bu. Jadinya saya sendiri yang ini, wah chatnya udah rame, udah GR, begitu dilihat, Bu izin ke toilet, ya sudahlah nggak apa-apa ya. Oke, kita mulai masuk ke materi ya. Ya udah jelas ya ketentuan selama mengikuti perkuliahan ya. Kalaupun enggak nanti bolehlah kita bahas lagi. Untuk tugas-tugas, pastikan kalian selalu mengirimkan tugas. Karena kalau ada tugas yang nggak kalian sampaikan kan berarti nilai untuk tugas saat itu nggak ada ya. Nah, ini buku yang kita pakai, PowerPoint kan ya udah ganti ya tampilan materinya, bukan lagi RPS. Udah, Bu. Udah. Ini bukunya. Kemudian, nah ini ruang kantor saya dosen tetap di jurusan pajak. Ruangan saya ada di gedung K lantai 3. Kemudian ini email saya, ada SMS, WA. Kalian boleh kontak saya kalau ada materi yang belum paham, tapi kalian sungkan untuk nanya di grup. Ya walaupun sebetulnya ada keuntungannya, kalau kalian nanya di grup itu kita bisa bahas sama-sama, terus teman-teman yang lain yang juga nggak paham
bisa ikut pembahasannya gitu. Tapi kalau kalian lebih nyaman japri juga nggak apa-apa ya, silahkan disampaikan. Yang penting nggak telepon, karena kalau ada telepon nomornya nggak dikenal, saya biasanya nggak angkat ya, bosen soalnya ngangkatin nomor telepon dari marketing gitu ya, begitu diangkat di prospek dan kayaknya udah ditolak aja. Maaf kalau telepon kalian nggak diangkat ya, karena saya kira kalian marketing gitu ya. Oke, ini materi yang pertama, pengenalan statistik. Ada beberapa definisi yang akan sering kita gunakan di materi statistik ya, mulai dari data. Data ini kumpulan hasil pengamatan kayak hasil pengukuran, jenis kelamin, kemudian respon dari suatu survei. Ada lagi istilah statistik, yaitu ilmu studi perencanaan dan eksperimen statistik ya. Berarti kalau di Indonesia kan statistika. Karena nanti ada lagi istilah statistik. Statistik sama statistika berbeda. Kalau statistika, ilmu studi perencanaan dan eksperimen yang melibatkan proses mendapatkan data, kemudian datanya diatur, diringkas, disajikan, dianalisis ya, kemudian sampai kita menafsirkan datanya dan menyampaikan kesimpulan berdasarkan data yang sudah kita olah itu. Ada lagi istilah populasi, ini kalian pasti udah familiar ya, kumpulan lengkap dari semua individu. Kemudian, nah ini ada perbedaan antara sensus dan sampel. Kalau sensus pengumpulan data dari setiap anggota populasi, kalau sampel hanya dari anggota yang dipilih dari suatu populasi. Karena sensus itu melibatkan jumlah yang besar gitu ya. Itu kenapa BPS hanya melakukan sensus, kalau yang saya tahu sih biasanya 10 tahun sekali ya, karena namanya harus mendata sekian ratus juta penduduk Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka lebih sering menyampaikan data yang diperoleh, yang dikumpulkan dari sampel. Tujuan umum dari penggunaan statistik ini untuk memperoleh data dari suatu sampel, kemudian menggunakan data tersebut untuk membentuk suatu kesimpulan tentang populasi. Karena populasinya gede banget, sementara kita butuh menyimpulkan, menggambarkan karakteristik populasi. Jadi, pada akhirnya kita mengambil sampel yang seharusnya mewakili populasi tersebut, dan berdasarkan data sampel, kita buat kesimpulan mengenai populasi. Itu manfaat kita mengambil sampel ya dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan populasi tentunya. Contohnya kayak jejak pendapat, survei, dan alat pengumpul data lainnya itu mengumpulkan data cuma dari sebagian populasi aja ya untuk mempelajari populasinya. Masalahnya kadang-kadang ada orang yang menyampaikan survei tapi maunya semua orang ngisi, namanya survei kan cukup perwakilan aja ya. Nah, ini proses yang dilalui dalam melakukan studi statistik ya, terdiri dari tahapan persiapan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Di tahap persiapan ada beberapa hal yang perlu kita pastikan dulu. Di antaranya itu konteks data, ini yang pertama ya. Konteks data itu kita perlu mencari tahu, yang pertama, mewakili apa sih nilai-nilai dari data itu, maknanya apa, tujuan dari studinya apa. Karena kita nggak selalu melakukan analisis statistik dengan data yang kita kumpulkan sendiri. Bisa jadi kita mengumpulkan data yang sudah diperoleh pihak yang lain. Contohnya, kalau kita misalnya lihat nih ada tabel yang menyajikan data IQ sama volume otak. Nah, kemungkinannya kajiannya itu untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa orang dengan volume otak yang lebih besar cenderung memiliki IQ yang tinggi gitu. Nah, kita harus cari tahu datanya itu apa ya. Kemudian data yang ada juga kita perlu lihat dulu sumbernya. Apakah punya reputasi yang baik atau tidak? Pengambilan datanya objektif atau enggak? Kita juga harus pastikan bahwa data itu diambil oleh pihak yang independen yang tidak mendapatkan keuntungan dengan memanipulasi hasil. Emang ada kemungkinan ya hasil dari survei itu dimanipulasi. Nah, kalau misalnya survei itu didanai oleh atau disponsori oleh pihak-pihak tertentu, bisa jadi hasil surveinya dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak sponsor. Mungkin kalian pernah menemui survei yang diselenggarakan oleh katakanlah misalnya apa ya,
Indomie gitu ya. Indomie itu melakukan survei mie instan favorit apa yang dipilih oleh mahasiswa PKN STAN. Nah, kecenderungannya kan, oh yang bikin surveinya Indomie, ya udah deh isi aja Indomie, walaupun kalian mungkin punya merek mie instan favorit yang lainnya. Kalau saya sih, ini jadi saya promosi juga ya. Memang Indomie itu beda ya, dari aromanya aja kayaknya kita udah tahu, wah ada yang masak mie instan nih. Ini Indomie ayam bawang, ini Indomie ayam goreng, Indomie goreng. Iklan. Udah lama nggak makan mie. Kalian juga mungkin di rumah jadi lama nggak makan mie instan ya. Kalau di kos-kosan kan bisa tiap hari tuh. Buat ngirit. Intermezzo ya, biar nggak tahu serius. Oke, ini sumber data. Kemudian metode sampling. Di tahapan persiapan, kita kan mempersiapkan untuk mengumpulkan data. Nah, metode sampling ini akan sangat mempengaruhi validitas kesimpulan. Metode sampling seperti voluntary response ini kayak apa ya? Kita mendapatkan sampel apa yang paling mudah kita dapatkan. Misalnya ada orang lewat gitu langsung kita tanyain aja, atau orang terdekat itu termasuk voluntary response. Nah, voluntary response ini seringkali menghasilkan bias karena cuma orang yang memiliki interest terhadap tema riset yang mau berpartisipasi. Sama juga sih kayak yang kalian mungkin juga pernah dapat email survei gitu kan. Nah, kalau kalian dapat survei itu, ada yang mau cerita nggak? Seberapa sering kalian dapat email berisikan survei? Terus kalian ngisi surveinya atau enggak? Ada yang mau cerita? Izin cerita, Bu. Iya, silahkan Seno. Kalau saya nggak terlalu sering, cuman kalau di email kayaknya jarang juga, Bu. Tapi lebih seringnya waktu pas lagi internetan gitu. Biasanya YouTube sering ngadain survei, Bu, kayak minta waktu sebentar untuk survei, tapi nggak pernah saya isi, Bu. Okay. Soalnya mau cepat-cepat nonton videonya, Bu. Oke, benar ya. Iya, dengnya saya baru ingat ya. Bukan cuma email sih surveinya. Kadang-kadang saya buka web apa, tahu-tahu pentung gitu ya, muncul survei. Selain Seno, ada lagi yang mau cerita? Kalau Seno, karena dia maunya buru-buru nonton YouTube, jadi nggak diisi surveinya. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silahkan Farezi. Saya ikut survei ini biasanya dari Toyota. Itu ngadain survei promosi konsumen, hadiahnya Line Points buat beli stiker lain gitu, Bu. Hadiahnya Line Point, jadi kamu isi gitu ya. Ada lagi yang mau cerita? Izin, Bu. Ya, silahkan. Kalau saya biasanya dapat dari chat. Kok nggak chat. kelihatan? Sorry, siapa? Halo Bu, Andisya, Bu. Andi, iya. Ya, Andi biasanya dapat dari apa? Dapat dari chat teman sih, Bu. Biasa minta tolong isi survei ya. Jadi saya isiin, Bu. Gitu sih, Bu. Dari teman-teman SMA. Karena dia teman saya, Bu. Buat ngebantu dia, Bu. Mana tahu nanti ke depan saya juga seperti dia gitu. Mau ada survei. Iya, kita bantu teman karena bisa jadi kita juga butuh bantuan teman suatu saat nanti gitu ya. Tapi dilihat dari, oke, terima kasih jawabannya Seno, Farezi, sama Andi tadi ya. Ternyata respon dari tiap orang ini kan beda-beda ya. Ada yang survei, buat saya nggak ada kepentingannya, saya juga nggak tertarik dengan topik survei ini, jadi udah skip. Ada yang, oke, saya isi, tapi karena ada hadiahnya. Gitu ya, lumayan, apalagi sekarang kan ada giveaway atau segala macam gitu kan ya. Ada lagi yang memang iya saya isi karena memang ini pasti ada kaitannya sama saya, kayak misalnya ya, kalau ada survei mengenai PJJ apa yang paling efektif buat kalian mungkin tertarik karena pada akhirnya kan berimplikasi ke kalian gitu ya, mana yang paling efisien buat kita. Saya juga begitu. Nah, itu contoh dari voluntary response, karena cuma orang yang benar-benar punya interest, yang tertarik, yang mau berpartisipasi. Nah, ini pengambilan metode sampling dengan voluntary response bukanlah metode sampling yang disarankan, karena kita tidak bisa menarik kesimpulan yang valid tentang kelompok orang tertentu yang berpartisipasi ya. Hanya menggambarkan, metode sampling ini pada akhirnya kesimpulannya hanya menggambarkan karakteristik orang yang tertarik, bukan populasi yang lebih besar. Harusnya bisa menjangkau orang yang tertarik
tema riset sama yang nggak tertarik, kita bisa dapetin datanya, gitu ya. Kemudian setelah tadi di tahapan persiapan kita mempertimbangkan konteks data, sumber data, dan metode sampling, di tahapan berikutnya kita bisa melakukan analisis data. Nah, di tahapan analisis data ini kita bisa lihat karakteristik datanya menggunakan grafik yang sesuai dan kita eksplorasi datanya, gitu ya. Grafiknya kan bisa pakai pie chart atau bisa juga pakai diagram batang, banyak lah yang kalian bisa lihat di Excel itu. Nah, grafik mana yang paling tepat itu tentunya disesuaikan dengan tujuan kita. Kemudian di tahapan kedua dari analisis ini, penerapan metode statistik sebetulnya bisa terbantu dengan adanya software statistik. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi yang kita perlukan itu bukan lagi keterampilan komputasi, melainkan ya bagaimana menyampaikan argumentasi yang tepat dan pemilihan metode statistik yang baiknya, gitu ya. Jadi tadi setelah kita sajikan datanya itu kan kita tinggal cemplungin aja ke Excel ya, tahu-tahu udah tampil, nggak perlu gambar manual pakai penggaris. Di pengolahan statistiknya juga tinggal cemplungin, tapi kita harus bisa baca nih, oh iya kalau gambarnya seperti ini, argumentasinya seperti ini, pembahasannya seperti ini. Hasil pengolahan statistiknya juga begitu. Bu, kalau gitu ngapain kita belajar statistik? Angkanya keriting-keriting, rumusnya apa lagi gitu ya. Untungnya nggak disuruh ngapalin rumusnya. Kalau ngapalin rumusnya bisa kram otak juga gitu ya. Itu kenapa ada cheat sheet kalau di statistika. Karena bagaimanapun ya, kita kan nggak selalu memiliki akses terhadap teknologi. Ada saatnya mungkin kita harus mengolah data secara manual. Dan ini kita harus bisa gitu ya pada saat kita membutuhkan analisis statistik, tapi kita nggak punya softwarenya, kita nggak ada komputer, kita tetap harus melakukan itu. Dan kita juga harus tahu konsep dasar dari bagaimana aplikasi-aplikasi itu mengolah data. Karena kalau kita cuma menyerahkan ke softwarenya, kita nggak tahu konsep dasarnya, kesulitan juga ketika menerjemahkannya. Nah, ini tahapan berikutnya ya, tahapan penarikan kesimpulan setelah tahapan analisis. Di tahapan ini kita harus membuat pernyataan yang jelas yang bisa dipahami siapapun. Hindari membuat pernyataan yang tidak didukung oleh analisis statistik. Nah, jadi yang dimaksud dengan dipahami oleh siapapun ini bahkan yang orang memang nggak belajar statistik. Kadang-kadang gitu kalau saya lihat kakak tingkat kalian ngambil kesimpulan di skripsi atau mungkin di ujian statistiknya juga gitu ya, kesimpulannya cuma kayak misalnya hipotesis 0 ditolak, hipotesis 0 diterima. Kalian paham nggak kalau ada tulisan hipotesis 0 ditolak, hipotesis 0 diterima? Kan kalian baru belajar statistika ya. Terus kalau kesimpulannya hipotesis 0 ditolak dan diterima, kira-kira paham nggak maksudnya apa? Tidak, enggak kan ya? Enggak, orang awam juga begitu. Jadi jangan sampai membuat kesimpulannya seperti itu. Disampaikan dengan pernyataan yang siapapun bisa paham. Ini tahapan kesimpulan. Kemudian pertimbangkan juga kemungkinan mendapatkan hasil secara kebetulan. Kalau hasilnya itu bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan. Kebalikannya, kalau kemungkinan mendapatkan hasil tertentu sangat kecil, maka hasilnya signifikan secara statistik. Contohnya seperti ini, kemungkinan seorang perempuan melahirkan bayi laki-laki itu berapa persen, Dek? 50%, Bu. 50%, karena jenis kelamin bayi kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu kan ya, 50-50. Jadi kalau misalnya kita mendata 100 wanita yang melahirkan, kemungkinannya kita dapetin jumlah bayi laki-lakinya berapa? Kisarannya aja deh. Ayo, sebutin aja angkanya, nggak usah terlalu takut. 50-100, Bu. 50-100. Kemungkinan besarnya ada di sekitaran mana? Kalau semuanya laki-laki, 100 semua, mungkin nggak? Mungkin saja, Bu. Mungkin saja, Bu. Mungkin saja. Tapi kecil. Kecil, iya.
kemungkinannya karena tadi kan ketika wanita melahirkan, kemungkinan bayi terlahir laki-laki kan 50%. Jadi kalau dari 100 kelahiran bayi, ya harusnya angka kelahiran bayi laki-lakinya ada di sekitaran 50, mungkin 50, 8, 60-an, 40-an gitu lah ya, nggak terlalu jauh. Tapi kalau ternyata kalian mendata nih dari 100 kelahiran, wah, bayi yang terlahir laki-laki kok ada 85 atau 90. Nah, maka bisa jadi itu kan suatu fenomena ya, harusnya peneliti mestinya menangkap fenomena. Kok ada sesuatu yang nggak wajar ya, sehingga bayi yang terlahir laki-laki di sini probabilitasnya lebih besar. Nah, jadi ketika ada suatu program, kalau sekarang kan pasangan yang mau memperoleh bayi dengan jenis kelamin tertentu bisa diprogram ya, bisa program bayi laki-laki atau bayi perempuan. Nah, misalnya ada program penentuan bayi terlahir dengan jenis kelamin tertentu itu dia mengklaim tingkat keberhasilan tertentu gitu. Nah, misalnya 100 pasangan ini mengikuti program itu dan sebagian besar mereka memang mengajukan program ini bukannya memilih gender tertentu, enggak, cuma ya namanya juga ngasal kan. Dari 100 pasangan itu sebagian besar request-nya bayinya laki-laki. Ternyata memang dari 100 pasangan bayi yang terlahir laki-laki itu 80 sekian. Nah, maka kalau dari 100 kelahiran terlahir 80 bayi laki-laki itu kan kalau terjadi secara kebetulan itu mungkin tapi kecil banget gitu ya. Tapi itu kejadian. Nah, maka kita bisa bilang program itu secara statistik signifikan. Ya, karena kejadian itu tidak terjadi secara kebetulan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Ya, kalau ternyata program ini mengklaim mereka berhasil mensukseskan program jenis kelamin bayi, tapi dari 100 kelahiran pasangan, bayi yang terlahir laki-laki itu 58. Kalaupun nggak ada program itu, terlahirnya bayi laki-laki sejumlah 58 dari 100, bisa terjadi secara kebetulan nggak? Bisa kan? Nah, karena bisa terjadi secara kebetulan, jadi secara statistik tidak signifikan. Ada yang masih belum paham? Bisa diulang, Bu? Masih bingung, Bu. Oke, tapi ini baru ininya aja ya, gambarannya kita aja, ini secara statistik atau signifikan. Kata kuncinya ada di bisa terjadi secara kebetulan atau tidak. Kalau kejadian itu bisa terjadi secara kebetulan, probability-nya relatif besar, maka secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau kejadian itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi, maka secara statistik signifikan. Tentunya kita harus buktikan dengan hasil analisis statistiknya. Contoh lainnya lagi, ini saya sambil nyindir mahasiswa nih ya. Mungkin di kelas ini nggak ada, mudah-mudahan ya. Di kelas yang lain, ini kan saya berdasarkan pengalaman 2 semester. Kalau mahasiswa mengisi jawaban UTS, UAS, dan jawabannya sama, itu bisa terjadi secara kebetulan nggak, Dek? Sama dan benar. Bisa, Bu. Bisa. Kemungkinannya kecil, Bu, kalau kebetulan. Bisa, apalagi kalau statistika ya. Statistika kan angka, kalau benar ya benar gitu ya. Benar ya benar. Jadi karena bisa terjadi secara kebetulan, maka secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau jawaban mahasiswa itu salah dan sama, persis sampai ke salah-salahnya, itu bisa terjadi secara kebetulan nggak, Dek? Ya bisa, Bu. Enggak, Bu. Nggak bisa, Bu. Kecil kemungkinannya, Bu. Nggak bisa. Misalnya harusnya kan kalau statistika kan kelihatan banget ya di mata kuliah yang lain juga keuangan publik juga sama sih. Saya kan ini sekalian sambat juga saya ya.
Jadi jawaban mahasiswa itu, ini dosen-dosen lain juga sama sih, jawaban mahasiswa kok sekarang jadi seragam gitu ya. Tapi yang menarik yang itu ya, jawaban salah juga sama. Kalau di statistika yang kelihatannya begitu, misalnya angkanya harusnya 1, 2, 5, 3. Si mahasiswa ini nulisnya 1, 5, 2, 3, salah kan? Dan yang nulis 1, 5, 2, 3 bukan cuma dia sendiri, temennya yang lain juga ada 3-4 orang sama. Nah, ini kan tidak terjadi secara kebetulan ya. Ini intermezzonya aja ya. Intinya kata kuncinya di situ, kebetulan atau enggak. Kalau sesuatu itu bisa terjadi secara kebetulan, maka kita udah punya perkiraan bahwa secara statistik tidak signifikan. Tapi kalau sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi terjadi, ya kayak misalnya ekstrimnya kayak gini, dari 100 kelahiran bayi semuanya laki-laki. Kan kalau terjadi, ya, kalau secara kebetulan itu kemungkinannya kecil banget, tapi kejadian, berarti secara statistik program itu signifikan. Tentunya harus kita buktikan dengan analisis statistik. Bisa dipahami? Ada yang masih belum, ada yang kebingungan mengenai istilah ini? Bisa bedain? Kalau di kelas ini kayaknya kemarin jawabannya nggak banyak yang sama kayaknya. Lah saya kan nggak ngoreksi soalnya ya. Jelas? Lanjut? Lumayan. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Jadi mungkin setelah materi-materi yang lainnya baru kalian dapat gambaran yang lebih jelas ya. Oh, ini yang maksudnya secara statistik signifikan atau tidak. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada kemungkinan juga hasil temuan kita itu secara statistik signifikan, tapi tidak signifikan secara praktis. Nah, sebagai contoh kayak gini nih, program penurunan berat badan mengklaim tingkat keberhasilan penurunan berat badan dari 40 subjek itu sebesar 4,6 pound atau 2,3 kilo setelah 1 tahun. Dan sebetulnya kan kayak gini ya. Nah, ini mungkin ada perbedaan nih. Dalam waktu 1 tahun, seseorang mengalami penurunan berat badan itu sebanyak 2,3 kg bisa terjadi secara kebetulan, bisa juga enggak kan ya. Jadi ini mungkin secara statistik tidak signifikan, tapi ternyata setelah melalui proses pengolahan analisis statistik dengan metode tertentu, kesimpulannya program dietnya itu efektif, secara statistik signifikan. Tapi kalau ternyata dalam jangka waktu 1 tahun berat badan kita cuma turun 2,3 kg, kalian berminat nggak mengikuti program ini? Adakah yang berminat? Enggak berminat, Bu. Kenapa? Enggak, Bu. Kenapa, Tiara? Karena turunnya enggak terlalu banyak, Bu, berat badannya. Turunnya nggak terlalu banyak, nggak drastis gitu. Ngapain ya repot-repot ngikutin program ini? Jadi secara praktis signifikan, itu maksudnya ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Jadi izin tanya, Bu. Oh ya, silahkan. Kalau berdasarkan contoh-contoh yang tadi Ibu sebutkan, berarti ilmu statistika ini juga harus ini ya, Bu, lihat wajar tidak wajarnya dengan logika manusia masing-masing gitu, Bu. Kayak tadi diet dan kayak kemungkinan bayi laki-laki itu, Bu. Kan itu kan logikanya kan memang misalnya kalau laki-laki 50% gitu, Bu. Berarti itu harus menggunakan logika yang pada umumnya gitu ya, Bu. Baru di ya, betul seperti sih. itu maksud saya, Bu. Nah, pada saat kita mau topik penelitian itu kan berawal dari fenomena tertentu ya, Dewa ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari topik riset tertentu nih, fenomena apa yang membuat kita tertarik. Nah, salah satunya kalau dari kelahiran bayi tadi kan kalau jumlah bayi yang lahir laki-lakinya 50-an itu kan bukan fenomena gitu ya, memang hal yang biasa. Tapi kalau ternyata dari 100 kelahiran bayi 90 diantaranya laki-laki, itu fenomena yang luar biasa. Nah, itu bisa jadi topik riset, memang pakai logika kita. Kemudian kayak yang ini tadi nih, penurunan berat badan.
2,3 kg secara statistik signifikan, tapi secara praktis tidak gitu. Jadi ini mungkin manfaatnya kalau di program penurunan berat badan ini pada saat kita menunjukkan efektivitas program diet. Karena yaitu dasarnya tidak hanya bergantung pada pengolahan statistik, tapi juga pada apakah ini seimbang dengan effort yang sudah dikeluarkan atau tidak gitu pada kenyataannya. Ya, betul, kita tetap butuh logika kita juga, karena ya itu pada saat kita menyimpulkan bagian pengolahannya sih tinggal cemplung ke software, tapi pada saat mengolahnya ya kita mesti menggunakan pemahaman kita dari teori-teori yang sudah kita pelajari gitu, Dewa. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Bertanya Bu. Ya, silahkan Tiara. Berarti kalau yang terjadi secara tidak kebetulan itu harus ada programnya gitu Bu? Kalau tidak terjadi secara kebetulan, kita harus cari tahu. Misalnya apa ya? Kayak, oh ini, kalau saya kaitkan sama tingkat suku bunga, katakanlah begitu ya. Atau harga deh, harga barang-barang kenapa ya kok tiba-tiba mengalami kenaikan yang tinggi, itu kan menjadi suatu fenomena ya. Jadi suatu fenomena karena harusnya kenaikannya itu nggak terlalu drastis, kok ini tiba-tiba jadi drastis. Nah, kita harus cari tahu apa penyebab dari, kalau tadi kan yang ditanyakan Tiara, programnya apa. Jadi yang kita cari penyebabnya apa. Nah, kalau dalam kasus kelahiran bayi tadi kan, kenapa kok yang lahir sebagian besar laki-laki, penyebabnya apa? Oh, ternyata karena pasangan ini mengikuti program ini, gitu ya. Karena pasangan-pasangan tersebut mengikuti program ini. Nah, kalau dalam konteks kenaikan harga yang tiba-tiba melonjak tinggi, itu kita harus cari tahu juga. Cari tahunya berdasarkan apa? Nah, untuk meriset itu kan kita juga butuh teori yang melandasi pemikiran kita. Kita curiga nih ada sesuatu yang menyebabkan harga secara keseluruhan melonjak. Secara teori kenaikan harga itu ditentukan oleh ini, kemudian itu yang jadi objek riset kita. Kita kumpulkan datanya. Gitu Tiara ya. Makasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Jadi pasti bukan memang tadi yang dinyatakannya pasti ada programnya, tapi nggak selalu program, pasti ada penyebabnya gitu. Itu kenapa jadi fenomena yang menarik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Bu. Ya, silahkan Seno. Jadi kalau misalkan harga bahan pokok seperti kayak apa ya Bu, kayak bumbu seperti itu, dia kan bisa naik bisa turun gitu kan, kayak salah satu faktornya kan invisible hand gitu kan, nggak ada yang tahu yang mempengaruhi pasar gitu. Jadi kalau dengan statistik ini bisa itu Bu, mencari tahu sampai invisible hand itu sebenarnya kayak gimana gitu, sumbernya gitu. Apakah bisa seperti itu? Kalau kita hubungkan dengan invisible hand itu kan harusnya misalnya harganya ada di equilibrium gitu ya. Ketika terjadi lonjakan harga berarti kan ada pergeseran mungkin dari sisi demand atau dari sisi supply. Ini nyinggung ekonomi sedikit ya. Jadi karena kita mau ngomongin ke teorinya kan, yang ditanyakan Seno tadi kan dari statistik bisa dicari tahu nggak sih penyebabnya apa. Nah kemudian lonjakan harga itu kan bisa ada guncangan dari sisi demand sama sisi supply-nya. Kemudian kita cari tahu nih secara teori penyebabnya apa aja. Mungkin kalau dari sisi demand musim atau kenaikan pendapatan juga ya. Kenaikan pendapatan bisa menyebabkan pergeseran demand kan ya, atau mungkin selera gitu. Nah, dari teori itu kita kemudian mendatakan ya variabel apa saja. Nah, kita belajarnya ini nanti setelah UTS sih sebetulnya. Variabel apa saja yang mempengaruhi perubahan harga. Kemudian nanti kita analisis secara statistik, dan dari hasil pengolahan statistiknya kita bisa identifikasi, oh ternyata variabel ini yang menyebabkan kenaikan harga. Variabel ini berpengaruh positif terhadap harga. Variabel yang ini justru memberikan pengaruh negatif terhadap harga.
gitu. Dan pengaruhnya signifikan secara statistik. Berarti signifikan itu maksudnya gimana? Ya perubahannya itu, kalau signifikan itu, ini spoiler juga ya. Signifikan itu berarti antara, misalnya gini, kalau kenaikan berat badannya ini, kalau ngomongin kenaikan berat badan tadi ya, kenaikan berat badannya 0,5 kilo. Nah, apakah 0,5 kilo dan 0 kilo ini perbedaannya signifikan atau tidak? Nah, kalau nggak signifikan berarti secara statistik tidak signifikan, berarti nggak terlalu jauh gitu bedanya, dianggap ya sama aja kayak 0 gitu. Jadi nanti ya betul, setelah melalui proses pengolahan statistik kita bisa identifikasi variabel apa saja yang menyebabkan kenaikan harga bahan-bahan termasuk harga kebutuhan pokok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Contoh lainnya lagi gimana ya? Paling gampang ini, kan kalian udah belajar identitas pendapatan nasional ya, Y sama dengan CGNX. Jadi PDB suatu negara itu ditentukan oleh tingkat konsumsi, investasi, government spending, pengeluaran pemerintah, sama ekspor neto. Nah, kalau ternyata PDB Indonesia turun gitu ya, topik riset. Nah, teorinya kan Y sama dengan CGNX, berarti konsumsi, investasi, tadi government spending sama ekspor dan impor ini mempengaruhi PDB. Tapi belum tentu dari hasil pengolahan statistik kalian ke semua variabel ini berpengaruh secara signifikan terhadap PDB. Mungkin ada variabel tertentu yang berpengaruh positif, ekspornya berpengaruh positif, tapi bisa jadi juga memberikan pengaruh negatif. Itu fenomena yang berbeda di antar negara. Bisa jadi data yang ada di suatu negara itu menunjukkan hasil yang berbeda dengan teori yang sudah kita pelajari. Nah, ketika ada perbedaan, disitulah logika kita harus digunakan, ya tentunya didasari dengan teori yang lain juga yang kita sudah pelajari ya, harus dicari tahu. Kenapa ya? Kok harusnya pengaruhnya positif? Kok di sini pengaruhnya negatif? Oh, ternyata karena ini. Gitu ya. Tapi ini masih nanti-nanti sih dipelajarinya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya, oke, ini masih mengenai penarikan kesimpulan. Di tahapan analisis data, kita perlu memperhatikan beberapa hal yang bisa menyebabkan masalah ya. Yang pertama, penarikan kesimpulan yang misleading, menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa satu variabel menyebabkan variabel lainnya, padahal sebenarnya variabel tersebut hanya berkorelasi. Kalau kita melakukan uji korelasi misalnya ya, dari uji korelasi itu kita hanya dapat kesimpulan bahwa kedua variabel berkorelasi. Seperti misalnya tingkat konsumsi sama pendapatan. Kita hanya melakukan uji korelasi, berarti kita cuma bisa menyimpulkan pendapatan berkorelasi dengan konsumsi. Tapi kita tidak boleh menyimpulkan variabel mana yang menjadi penyebab dari variabel yang lainnya. Kita nggak bisa nyimpulin, oh tingkat pendapatan, kenaikan tingkat pendapatan menyebabkan kenaikan tingkat konsumsi. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Kesimpulannya harus didasarkan pada analisis statistik yang kita lakukan. Nah, kalau kita mau cari variabel mana yang menjadi penyebab untuk variabel yang lain, gimana? Ya pakai pengolahan data statistik yang lainnya. Intinya kesimpulan yang kita berikan jangan sampai keluar dari teknik statistik yang kita gunakan. Kalau hanya uji korelasi, ya sampaikan saja variabelnya hanya berkorelasi. Contoh lainnya lagi kayak gini, merokok sama denyut nadi. Secara statistik keduanya mungkin menunjukkan adanya korelasi ya, tapi tidak mengimplikasikan kausalitas. Bisa dipahami bedanya korelasi sama kausalitas? Ada yang belum paham? Atau ada yang mau bantu jelasin korelasi itu apa, kausalitas itu kayak gimana? Untuk memastikan memang bisa diikuti. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Diana. Kalau Dewi, menurut saya, ya Dewi,
Kalau menurut saya itu kalau korelasi itu berhubungan, sedangkan kausalitas tuh belum tentu rokok itu penyebab dari denyut nadi gitu, Bu. Betul, tapi saya koreksi sedikit ya, belum tentu penyebab. Kita nggak bisa simpulkan merokok menyebabkan denyut nadi lebih tinggi atau denyut nadi yang lebih tinggi yang menyebabkan seseorang merokok. Tapi tadi untuk yang korelasinya udah betul ya. Makasih ya Dewi ya. Iya, Bu. Ya, jadi betul yang disampaikan Dewi ya, tidak mengimplikasikan kausalitas. Jadi untuk menyimpulkan bahwa jumlah rokok yang dihisap itu menyebabkan denyut nadi seseorang berubah, perlu ada bukti fisik, bukan cuma analisis statistik. Itu untuk yang medis ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kesimpulan juga tidak boleh didasarkan pada jumlah sampel yang terlalu sedikit. Karena yaitu kita perlu mengambil kesimpulan mengenai populasi yang ukurannya lebih besar. Contohnya kayak gini nih, kita mengambil kesimpulan mengenai tingkat penundaan kelas tuh, tingkat nggak naik kelas gitu ya, di sebuah sekolah hanya berdasarkan dari sampel 3 murid aja. Nah, berapa sih jumlah sampel yang tepat digunakan pada saat kita melakukan penelitian? Kita bisa menggunakan beberapa pedoman ya dalam menentukan jumlah sampel. Ada bisa menggunakan proporsi binomial, kohort atau formula yang lainnya. Makin besar ukuran sampel, makin bagus sebenarnya karena makin menggambarkan populasi. Tapi ada juga literatur yang menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang diperlukan untuk riset itu 30. Karena sebagian besar metode pengolahan statistik membutuhkan syarat distribusi normal dan data diasumsikan mendekati distribusi normal kalau jumlahnya lebih dari 30. Itu kenapa sebagian besar skripsi atau mungkin tesis itu mereka ngambil sampelnya di atas 30 ya, karena ya demi kemudahan dalam pengolahan statistiknya, dan yaitu makin besar makin bagus. Tapi untuk kita dapetin sampel yang sangat besar juga susah gitu. Ya, kemudian jadi pastikan jumlah sampel yang kalian punya itu cukup pada saat kalian melakukan riset. Ini bentuk permasalahan yang lainnya dalam analisis data yang berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan pada survei. Kalau pertanyaan survei itu nggak disusun dengan hati-hati, hasil penelitiannya bisa menyesatkan. Contohnya kayak gini, ketika seseorang menanyakan apakah presiden punya hak veto untuk mengeliminasi sampah gitu ya, sama ini 97% diantaranya menjawab iya, bandingkan dengan kalimat apakah presiden perlu untuk punya hak veto, nah 57 diantaranya menjawab iya. Jadi kalimat yang disampaikan pada survei harus disusun dengan hati-hati, jangan sampai mengarahkan supaya hasil penelitiannya juga tidak menyesatkan. Ya, kadang-kadang mungkin beberapa peneliti, apalagi yang itu ya yang disponsori pihak tertentu, pada akhirnya bentuk pertanyaan surveinya itu lebih mengarahkan responden supaya dapetin respon yang diinginkan oleh si researchernya itu. Selain bentuk pertanyaannya, urutan pertanyaan juga harus disusun sedemikian rupa gitu, supaya responnya memang tetap. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kalau bentuk pertanyaannya apakah lalu lintas itu berkontribusi lebih atau kurang dibandingkan industri ya terhadap polusi udara, ternyata jawabannya traffic 45%, industri 27%. Ketika urutannya dirubah, industri yang lebih besar. Kalau sebelumnya kan traffic yang lebih besar. Nah, jadi kalau menurut kalian ini harusnya ditanyakannya gimana dong, Dek? Ini kan ceritanya pengen cari tahu nih, mana nih yang menghasilkan polusi udara yang lebih besar, traffic atau industri. Tapi kalau dijadikan dalam satu kalimat, kemudian urutannya dibalik, hasilnya ternyata bisa berbeda. Berarti kan
datanya nggak valid ya, nanti hasil analisisnya juga nggak valid. Nah, menurut kalian ini gimana nih harusnya pertanyaannya disusun? Gimana cara menanyakannya untuk tahu kontribusi dari traffic dan industri terhadap polusi udara? Mungkin dipisah jadi 2 pertanyaan gitu, Bu. Ya, gimana misalnya Ferdinand? Benar sih ya, dipisah jadi 2 pertanyaan. Contohnya kayak gimana? Gitu. Bentar, Bu. Oke. Mungkin bisa kayak gini, Bu. Saya Gimana, ingin menambahkan, Bu. Mungkin bisa kayak di antara 2 faktor ini, manakah yang lebih menyebabkan. Jadi nggak kayak apakah ini lebih atau tidak. Jadi kayak kita nyebutin 2 faktornya dulu, baru suruh milih manakah. Soalnya kalau misalnya dari awal kayak apakah ini lebih dari ini, itu kayak lebih menyodongkan hal yang pertama disebutin itu kayak hal yang emang di pertanyaan tuh lebih dicondongkan, harusnya tuh ini sih yang lebih gitu. Jadi kayak pola pikir membaca pertanyaannya tuh loh, Bu. Iya betul kalau dijadikan satu kalimat ya. Jadi tadi gimana kalau katanya Adit tuh? Kalau saya pertama disebutkan di mana di antara 2 faktor ini yang menyebabkan dampak lebih kepada polusi udara kayak gitu. 2 faktor yang tadi lalu lintas dan industri. Oke, jadi faktornya di luar pertanyaannya ya. Iya, Bu. Oke ya, makasih Adit ya. Ferdinand tadi juga udah benar ya, dipisahkan, jangan sampai jadi satu kalimat. Yang lain ada yang punya ide, ini kan cara penyampaiannya bisa beda-beda ya. Gimana kira-kira cara nanyainnya nih, biar hasilnya tetap? Izin, Bu. Ya, silakan Andi. Mungkin saya nambahin yang Ferdinand aja, Bu. Itu ya menurut saya juga dipisah antara traffic sama industri pertanyaannya. Jadi berapa banyak kontribusi polusi udara dari traffic itu dibuat rentang 1 sampai 10, lalu pertanyaan kedua dibuat berapa banyak kontribusi polusi udara oleh industri, itu dibuat rentang dari 1 sampai 10. Mungkin saya gitu. Nah, ya yang ini yang lebih sering dilakukan ya. Kira-kira berapa besar pengaruh traffic terhadap polusi udara? Dikasih skalanya. Rentangnya kalau tadi yang dibilang Andi kan 1 sampai 10. Bisa juga sih kalau kalian kan ngisi evaluasi ya. Ngisi evaluasi rentangnya mungkin 5 ya? 5 apa 4? 10, Bu. 10, Bu. Oh, alah, saya 1 pikir sampai 10. Saya pikir cuma 5 ya, ternyata 10. Nah, kurang lebih caranya sama pakai skala, kemudian si respondennya memang diminta untuk menentukan seberapa besar dengan item yang berbeda antara traffic sama industri ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Jadi jangan sampai kalian menyampaikan pertanyaan survei mana yang lebih kalian favoritkan di antara Anissa dan Fahmi gitu. Nanti sebagian besar pilihnya Anissa. Tapi kalau kalian mungkin ditanyakan dalam item yang berbeda untuk Anissa dan Fahmi gitu ya, baru hasilnya lebih valid dibandingkan kalau kedua item ini digabung. Oke, kita lanjutkan lagi permasalahan berikutnya dengan non-response. Nah, ini terjadi ketika seseorang menolak untuk menjawab pertanyaan survei atau tidak tersedia. Nah, orang yang menolak untuk berbicara dengan lembaga survei ini bisa jadi mereka punya pandangan yang berbeda dari mereka yang mau menerima lembaga survei dan menerima dirinya untuk dijadikan subjek survei. Intinya kayak gimana sih? Bisa jadi seseorang menolak untuk merespon karena ya memang pilihannya dia, jawabannya dia nggak ada di surveinya itu sendiri gitu ya. Jadi dia nggak bisa kasih jawaban. Misalnya kalian dikasih pilihan mie instan favorit, isinya Indomie sama ABC, tapi kalian sukanya Samyang. Nah kan jadi bingung ya jawabnya yang mana gitu.
Karena di antara kedua hal itu nggak ada yang menjadi favorit kalian. Itu contoh gampangnya sih. Tentunya kalau dalam dunia nyata nggak selalu segampang itu juga ya. Kemudian permasalahan berikutnya, missing data. Nah, hasil survei ini juga bisa jadi sangat dipengaruhi oleh data yang hilang. Apalagi kalau sensus kan butuh semua data itu dikumpulkan dari keseluruhan populasinya ya. Nilai data bisa hilang karena faktor random, misalnya karena subjek risetnya memutuskan untuk keluar dari riset karena alasan yang nggak ada kaitannya sama riset. Ya dia memang pengen keluar aja gitu ya dengan berbagai macam pertimbangan. Data juga bisa jadi hilang karena faktor khusus. Contohnya kalau di Amerika itu sebetulnya ini kasusnya juga pasti terjadi juga di Indonesia ya. Lembaga sensus mereka mengalami kehilangan data karena adanya orang yang homeless gitu ya, nggak punya rumah, atau orang yang low income. Sama kayak mungkin waktu saya ditanya masalah IPK yang waktu baru masuk ke Menkyu, didatakan IPK-nya berapa. Nah, kalau saya tahu teman-teman seangkatan saya IPK-nya tinggi, terus IPK-nya cuma 3,13, kan saya mikir-mikir ya, IPK saya cuma segini nih, malu mau nulis gitu ya. Nanti gimana gitu kan, pikiran orang kan beda-beda. Nah, orang dengan low income juga mereka punya kecenderungan untuk tidak melaporkan pendapatannya mereka. Ya mungkin secara psikologis itu ya merasa, ya saya sendiri juga kalau nggak nulis itu kan takut dilihat sama orang lain segala macam gitu, karena psikologis orang kan beda-beda. Ada yang udah dilihat orang lain nggak masalah, cuek-cuek aja, toh ini juga memenuhi syarat yang diperlukan gitu. Yang di sana orang yang low income bisa jadi mereka memilih untuk tidak melaporkan income-nya sehingga menjadi penyebab data yang hilang. Orang yang nggak punya rumah juga begitu. Nah BPS juga begitu ya, nggak semua penduduk Indonesia itu punya tempat tinggal yang permanen gitu. Jadi ketika BPS mau melakukan sensus, datanya kan ada di kelurahan, kecamatan. Nah, kalau orangnya udah pindah dan nggak lapor, akhirnya ya sensus, tapi nggak semua terdata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut dulu ya. Berikutnya precise number. Nah, ini maksudnya adalah angka dengan nominal yang rigid bisa jadi membuat orang salah berasumsi bahwa nilainya itu akurat. Misalnya kayak pernyataan mengenai jumlah penduduk di Indonesia 258.372.451 jiwa. Saya kalau disuruh ngulang lagi angkanya nggak bisa ngulang karena tadi cuma asalnya plus. Nah, kalau angkanya ditulis sampai ke digit terakhir kayak gitu kan seakan-akan memang akurat ya, padahal angka itu cuma perkiraan. Kalau kita memang cuma menyampaikan angka perkiraan, akan lebih bagus buat kita menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia berkisar 251 juta. Gitu ya. Kalau angka perkiraan jangan sampai ke digit terakhirnya karena orang jadi berasumsi bahwa angkanya akurat. Berikutnya persentase yang perlu kita ingat ya, 100% itu kan menunjukkan keseluruhan. Nah, kadang-kadang ada pernyataan yang menggunakan persentase secara menyesatkan. Contohnya kayak gini nih, sebuah maskapai di Amerika Serikat, Continental Airlines, mereka mengklaim bahwa mereka sudah melakukan improvement dalam hal kehilangan bagasi di 6 bulan terakhir ya. Bentuk perbaikan mereka sampai 100%. Mereka mengklaim tingkat keberhasilan mereka menyelesaikan bagasi yang hilang itu udah 100%. Padahal dalam rentang waktu 6 bulan itu masih ada kejadian bagasi yang hilang. Gitu. Jadi kalau memang masih ada bagasi yang hilang, jangan sampai disampaikan klaim bahwa tingkat keberhasilannya 100%. Lanjut ya. Kalau ternyata saya kecepatan, tiba-tiba suara hilang, boleh nanti disampaikan. Saya juga minta diingatkan sih ya, kadang-kadang kan nggak mantau tulisan connection unstable. Kalau tiba-tiba suaranya putus-putus, minta tolong disampaikan. Kalau kecepatan, ada yang perlu diulang, juga boleh diinterupsi ya. Feel free aja. Baik, Bu. Kita lanjutkan dengan tipe data. Karena di analisis statistik itu kita melibatkan data, kita harus bisa membedakan macam-macam data berdasarkan kategorinya ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya,
ketika kita riset, kita seringkali menggunakan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Nah, pengukuran numerik yang menggambarkan beberapa karakteristik dari suatu populasi diistilahkannya dengan parameter. Kalau pengukuran numerik yang menggambarkan karakteristik dari sampel diistilahkan dengan statistik. Nah, tadi saya sempat sampaikan ya, ada perbedaan antara statistik sama statistika. Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari cara pengumpulan data dan seterusnya ya sampai ke menyampaikan kesimpulan. Kalau statistik ini adalah karakteristik dari sampel. Parameter karakteristik dari populasi. Nah, data bisa dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif atau categorical. Kalau data kuantitatif ini berupa angka yang merupakan hasil dari pengukuran atau penghitungan. Contohnya data berat badan karena diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan timbangan. Data tinggi badan karena diperoleh berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan, meteran salah ya. Kemudian kalau data kualitatif walaupun bentuknya angka tapi hanya berupa label atau kategori. Contohnya jenis kelamin. Saya bisa aja mengkodekan laki-laki 1, perempuan 2 karena kalau kita menganalisis statistik si software ini kan dia cuma bisa ngolah bentuk angka ya. Jadi variabel-variabel tadi jenis kelamin itu kita harus buatkan dalam bentuk label angka. Nah, angka 1 dan 2-nya itu merupakan data kualitatif. Oke, contoh dari data kuantitatif yang lain apa, Dek? Berat badan, Bu. Oh, udah ada berat badan tadi. IPK, Ayo. Bu. IPK. IPK. Oke, saya tadi yang jawab IPK siapa? Sorry. Putri, Bu. Oh, Putri. Makasih IPK. IPK. Makasih Putri. IPK-nya saya pending dulu. Menarik nanti sambil dibahas dengan yang kualitatif. Ayo, ada lagi? Berat panen, Bu. Apa? Berat? Panen, hasil panen. Berat hasil panen, karena ditimbang ya. Nah, kalau kualitatif, contohnya apa? Kalau ini, kelas 41, 42, 43, kuantitatif, kualitatif? Kualitatif. Kualitatif karena cuma buat label. Nilai. Kalau nilai kuantitatif, kualitatif? Kuantitatif. Karena diperoleh dari hasil penghitungan dan pengukuran juga kan ya, kuantitatif. Nilai, kalau udah dapat nilai, itu kan biasanya kalian dari nilai itu direkap jadi nilai akhir, nilai total, ada nilai huruf. Nilai huruf A, B, C, D. Kuantitatif, kualitatif? Kualitatif. Kualitatif, karena nilai sekian sampai sekian dikasih label A, sekian sampai sekian B. Dari nilai huruf diolah lagi jadilah IPK. Kayak tadi yang dibilang sama Putri ya. IPK nilai kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena berasal dari hasil kalkulasi. Hitungan juga, Bu. Nah, diperoleh dari hasil penghitungan. Jadi data kualitatif itu kalau kita hitung ya akan menjadi data kuantitatif. Kayak misalnya kalau di sini kan ada contoh nomor punggung ya, nomor punggung atlet. Nah, ini kalau kita hitung, kita rata-ratain misalnya kita jumlahin itu jadinya data kuantitatif. Kalau nomor sepatu kualitatif, kuantitatif? Kualitatif. Nomor baju juga kualitatif. Tapi kalau saya menyampaikan rata-rata ukuran sepatu
kuantitatif, kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Udah bisa dipahami bedanya ya? Kuantitatif merupakan data hasil pengukuran atau penghitungan. Jadi kalau data kualitatifnya kita hitung, ya mau dijumlahin, dikurangin, dirata-ratain, itu akan menjadi data kuantitatif. Jadi data kualitatif juga bisa jadi data kuantitatif. Begitupun sebaliknya. Ya, lanjut. Berikutnya itu tadi data kualitatif dan data kuantitatif. Sekarang data kuantitatif juga bisa dibedakan menjadi data diskrit sama data kontinu. Nah ini yang background SMA-nya dari IPA mungkin familiar sama data diskrit dan kontinu. Ini ada contohnya. Kalau data diskrit itu yang countable bisa dihitung, merupakan bilangan bulat ya. Contohnya jumlah telur. Kalau data kontinu itu uncountable, ada desimalnya, contohnya jumlah susu yang diproduksi sapi. Contoh lain dari data diskrit apa, Dek? Ayo. Nilai diskrit apa kontinu? Bisa dua-duanya, Bu. Nggak bisa, salah satu. Diskrit, Bu. Nilai, bisa dua-duanya, jangan-jangan nilai yang mana kita salah, kita beda persepsi mungkin ya. Kalau nilai statistika, saya nanti ngasih nilai UTS untuk statistika, itu datanya diskrit apa kontinu? Nilai UTS? Diskrit, Bu. Mau diskrit? Emang nggak boleh koma-koma ya? Boleh, Bu, tapi mungkin kami menganggapnya itu diskrit. Nilai itu harusnya kontinu. Jumlah kelas diskrit kontinu. Diskrit, Bu. Jumlah mata kuliah? Diskrit. Tinggi badan? Kontinu, Bu. Kontinu. Berat beras? Kontinu, Bu. Nih, yang masalah nilai itu ya alasan ngeles aja ya. Jenis kelamin? Diskrit. Lanjut ya. Nah, kemudian ini ada level pengukuran data. Kalau tadi kan data kuantitatif bisa dibedakan kedua kelompok, di sini juga ada jenis pengukuran data mulai dari yang paling rendah itu nominal, paling tinggi rasio. Jadi makin ke bawah makin tinggi ya. Skala nominal ini merupakan data yang berupa nama, label, kategori ya, tidak menunjukkan urutan tertentu. Kayak respon survei iya atau tidak itu kan nggak menunjukkan urutan. Jadi ini masuk ke dalam data pengukuran nominal. Kalau ordinal kayak nominal tapi menunjukkan urutan tertentu. Kalau tadi kalau jenis kelamin saya ganti sama 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, itu nominal apa ordinal, Dek? Nominal, Bu. Nominal karena tidak menunjukkan urutan. Kalau kelas di SD, SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nominal, ordinal? Ordinal. Sip. Nilai huruf? Ordinal. A, B, C, D itu menunjukkan tingkatan ya. Tapi kalau balik lagi ke contoh kelas 41, 42, 43? Nominal. Bisa dipahami ya bedanya nominal sama ordinal. Dilihat dulu apakah urutannya menentukan. Kalau menentukan ordinal, kalau nggak menentukan nominal. Kemudian level pengukuran yang lebih tinggi berikutnya adalah interval. Kalau interval ini nggak ada titik awalnya, nggak ada natural zero starting point. Kalau rasio ini mirip nih, interval sama rasio mirip. Bedanya kalau interval nggak ada titik awalnya, sementara kalau rasio ada titik awalnya. Contohnya interval ini tahun ya. Tahun 1000, 2000, 1776, 1492. Oh ya, ordinal sama interval bedanya di sini. Di interval juga kan menunjukkan urutan, ordinal ada menunjukkan urutan, tapi selisihnya ini tidak bermakna apa-apa. Kayak
kelas 1, kelas 2 gitu kan. Kalaupun kita hitung selisihnya 2 dikurangi 1, kita nggak bisa maknai selisihnya gimana. Nilai huruf juga begitu kan ya, menunjukkan urutan, tapi kalaupun kita kurangkan nggak bisa dimaknai apa-apa. Kalau interval bisa dimaknai antara 1000 sama 2000 itu kan berarti selisih 1000 tahun, tapi ini nggak ada titik nolnya. Karena tahun 1000, 2000 itu kan tahun Masehi, dan ada masa di mana sebelum Masehi. Kemudian contoh lainnya lagi kayak temperatur itu masuk ke sini. Temperatur masuk ke interval karena nggak ada titik nolnya. Nol itu bukan berarti nggak ada suhunya tapi 0 derajat gitu ya. Sementara kalau rasio ini punya natural zero starting point, ada titik nolnya. Contohnya harga buku, 0 itu menunjukkan tidak ada biaya. Nah, jadi kalau nilai masuknya kemana, Dek? Interval atau rasio? Rasio, Bu. Rasio, Bu. Rasio, karena ada titik nolnya ya. Tinggi badan, interval, rasio. Rasio, Bu. Rasio. Rasio. Karena 0 berarti nggak ada tingginya ya. Titik awalnya di 0, nggak bisa negatif. Gampangnya gitu. Kalau interval bisa negatif. Contoh yang interval apa dong, Dek? Kasih contoh, ada nggak? Bisa nggak? Suhu mungkin, Bu. Temperatur tadi udah ya, suhu. Terus yang lain? Ada yang punya ide? Jarak. Ketinggian, kedalaman. Sebentar. Kalau jarak dulu, jarak interval atau rasio? Rasio. Karena diukur dari titik 0. Kalau ketinggian kedalaman, ini saya bayanginnya dari permukaan air laut ya. Itu interval, rasio. Interval. Posisi ini kan ya, daerah tertentu dari permukaan air laut itu masuknya interval. Karena bisa sekian meter di bawah air laut gitu kan ya. Udah bisa dipahami bedanya interval sama rasio? Alhamdulillah. Bisa, Bu. Ukuran sepatu masuk mana? Rasio. Bukan. Interval. Bukan. Karena tadi bahasanya interval, rasio gitu kan nebaknya dua. Ordinal. Yang mana? Pikir dulu baik-baik. Kalian dari rasio, interval, ordinal naik. Saya ordinal, Bu. Ordinal ya, karena 36, 37, 38 itu menunjukkan urutannya. Makin gede nomornya, makin gede ukuran sepatunya gitu kan ya. Kalian waktu ditanya ini kayaknya pilihannya cuma 2. Ditanya interval, rasio pilihannya juga berasa cuma 2 setelahnya ya. Udah jelas ya, jangan sampai teralihkan. Pokoknya dilihat dulu nih. Bisa diurutin atau enggak. Kalau bisa diurutin, selisihnya ada maknanya atau enggak. Nah, kalau ada maknanya, ada titik awalnya apa enggak. Kalau ada titik awalnya berarti datanya rasio. Kalau enggak ada titik awalnya interval. Ya, itu sih clue-nya. Kita lanjutkan atau dia mau ditanyakan dulu? Ada ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ringkasan dari pengukuran data tadi. Berikutnya mengenai konsep dalam metode statistika mengenai pengumpulan data sampel. Nah, metode sampling yang digunakan bisa mempengaruhi kualitas dari analisis statistik. Kita sampai jam 10 ya, masih 35 menit. Nah, ini tadi udah nyampe sini ya. Biasanya kita mengumpulkan sampel dengan menggunakan metode simple random sample. Makanya tadi voluntary response sampling tidak disarankan. Sebagian besar penggunaan statistik mensyaratkannya pakai simple random sample. Metode statistik yang dipakai juga bergantung pada data yang dikumpulkan ya. Kita bisa mendapatkan data dari 2 sumber, yaitu hasil observasi sama eksperimen. Kalau hasil observasi ini datanya dikumpulkan dengan cara mengamati, mengukur karakteristik tertentu
dan kita tidak mencoba untuk mengubah subjek yang sedang diamati. Pokoknya cuma dipantengin aja, dipantengin, dicatat gitu ya. Nah, kalau di eksperimen kita menerapkan beberapa perlakuan dan mengamati efeknya ke subjek eksperimennya. Nah, eksperimen dinilai lebih baik oleh beberapa kalangan dari studi observasi karena eksperimen ini bisa mengurangi kemungkinan hasil dipengaruhi oleh beberapa variabel lain yang bukan bagian dari studi. Kalau di sini kan kita nggak ngasih treatment apa-apa ya, jadi benar-benar cuma mengamati. Kalau di eksperimen kita kasih treatment, kita lihat efek dari treatment itu. Itu kenapa eksperimen dianggap bisa mengurangi pengaruh dari variabel yang lainnya. Tapi baik studi eksperimen maupun observasi, penting untuk kita memilih jumlah sampel sedemikian rupa sehingga sampel itu cenderung mewakili populasi yang lebih besar. Nah, tadi sudah disampaikan ya, biasanya prosedur statistik itu membutuhkan syarat ini, simple random sample, di mana N subjek itu dipilih secara acak sedemikian rupa sehingga setiap sampel yang memungkinkan dengan ukuran N punya peluang yang sama untuk terpilih. Nah, simple random sample ini kadang-kadang disamakan dengan random sample, tapi sebenarnya beda dikit. Kalau di simple random sample tadi kan N subjek dipilih sedemikian rupa sehingga setiap sampel dengan ukuran N itu punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Kalau random sample, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Bedanya tipis banget. Yang satunya pakai ukuran N aja. Nah, selain metode random sampling sama simple random sampling juga ada metode yang lainnya. Ada systematic, convenience, tadi udah sempat disinggung, stratified, cluster, sama multi-stage. Kalau random sampling, tadi ini kan cara pengambilan data sampelnya bisa saja diserahkan ke Excel, misalnya di generate rand ya, milih NPM nomor sekian sampai sekian, sampel yang kita dapetin ya sesuai dengan NPM yang dihasilkan dari Excel. Bisa juga caranya dengan memasukkan nomor NPM ke gelas, kocok-kocok kayak arisan ya, keluarnya berapa, maka itulah yang jadi data sampel kita. Yang berikutnya systematic sampling. Kalau systematic sampling ini kita memilih sampel dengan pola tertentu. Kalau di gambar dicontohkannya kita ngambil sampel data ketiga, 6 dan seterusnya. Gitu. Jadi mungkin kalau systematic sampling itu saya ngambil sampel mahasiswa dengan NPM yang belakangnya 5 gitu ya. Pokoknya ada pola tertentu. Itu menunjukkan metode sampling sistematik. Kalau convenience sampling ini tadi udah disinggung ya, mendapatkan hasil yang paling gampang diperoleh. Jadi misalnya orang lewat kita minta jadi data sampel kita. Kalau stratified sampling kita membagi populasi ke dalam paling tidak 2 subgrup, bisa lebih berarti ya kan setidaknya 2 subgrup. Berdasarkan karakteristik tertentu, bisa berdasarkan jenis kelamin. Kalau di sini berdasarkan jenis kelamin nih, laki-laki dan perempuan. Bisa juga berdasarkan asal jurusan waktu SMA. Bisa juga berdasarkan kelas. Kalau saya ngomongin populasi mahasiswa PKN STAN, bisa saya bagi subgrupnya dalam jurusan. Nah, setelah dibagi ke dalam subgrup, kemudian kita ambil sampel dari setiap subgrupnya. Itu stratified sampling. Dari yang perempuan katakanlah 3, dari laki-laki 3. Kalau saya mau ngambil data sampel dari mahasiswa PKN STAN dengan stratified sampling, saya bisa ngambil sampel misalnya 10 mahasiswa dari setiap kelas. Ya, dari tingkat 1 sampai ke tingkat akhir. Berikutnya cluster sampling. Kalau di cluster sampling ini kita membagi populasi ke dalam beberapa cluster, ke dalam beberapa subgroup gitu ya. Kemudian kita acak cluster yang terpilih, cluster keberapa. Kalau di gambar ini yang terpilih cluster 5, 16, 28. Nah, semua anggota yang ada di cluster 5, 16, dan 28 ini masuk
ke dalam sampel kita. Kalau stratified, dari setiap cluster kita ambil ya sebagian-sebagian. Kalau cluster sampling, pakainya dikocok ya. Kalau cluster sampling, dibagi clusternya, kemudian dipilih. Nah, semua orang yang ada di cluster itu kita jadikan sampel. Yang terakhir, multi-stage sampling. Kalau tadi simple random sample, terus random sample, convenience, stratified, sama cluster itu pengambilan sampelnya itu tunggal. Kalau multi-stage, dikombinasikan antar setiap pengambilan sampel. Misalnya, kita di tahapan pertama mengambil sampel dengan cara cluster sampling. Berarti kalau dengan cara cluster sampling kan kita memasukkan semua anggota yang ada di cluster 5, 16, dan 28 menjadi anggota sampel kita. Setelah itu di random sample. Katakanlah kita mau multi-stage kan ya, berarti setelah cluster sampling bisa dilanjutkan dengan random sample. Gitu. Ini untuk multi-stage. Bisa juga dengan metode sampling yang lainnya. Intinya kalau di multi-stage sampling dikombinasikan setidaknya 2 metode sampel dasar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jelas ya. Saya lanjutkan dengan konsep dasar dari pengumpulan data. Studi tadi kita udah belajar mengenai studi observasi dengan studi eksperimen. Nah, studi observasi dibedakan lagi berdasarkan waktu pengamatan. Ada cross section, ada retrospektif, ada prospektif. Kalau cross section, data diamati, diukur, dan dikumpulkan pada satu titik waktu. Seperti data-data yang dipublikasikan oleh BPS, itu data misalnya PDB Indonesia tahun 2018, 2019, 2020. Nah, karena dikumpulkan dalam titik waktu tertentu, data yang disampaikan oleh BPS itu masuk ke dalam kategori cross section. Kemudian kalau retrospektif, ini data dikumpulkan untuk masa lampau yang sudah terjadi. Nah, karena udah kejadian, cara ngumpulin datanya itu dilakukan dengan interview. Kalau prospektif, data dikumpulkan di waktu yang akan datang atau belum dilalui. Nah, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengamati, karena kan belum terjadi ya, jadi untuk dapetin datanya harus diamati. Kalau yang ini udah kejadian, nggak bisa kita lakukan dengan mengamati, lah udah terjadi, gitu ya. Kalau ternyata kita minta mensimulasikan lagi, ya namanya tetap bukan retrospektif, jadinya prospektif. Jadi ini dikumpulinya hanya dengan interview, menggali pengalaman yang sudah terjadi. Bisa juga melalui, selain interview ya, melalui rekaman. Nah, kalau zaman sekarang kan apa-apa direkam gitu ya, makanya apa-apa viral. Jadi datanya bisa dikumpulkan dari hasil dokumentasi itu tadi ya, dalam bentuk visual atau mungkin dokumentasi yang lainnya. Untuk studi eksperimen, kita bisa bedakan berdasarkan karakteristiknya ya, menjadi yang pertama randomization. Ini randomization ini digunakan saat subjek dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda melalui proses pemilihan secara acak. Misalnya, saya dipilih menjadi subjek eksperimen, kemudian mau dimasukin ke dalam kelompok. Nah, penentuan kelompoknya itu dilakukan secara acak juga. Bisa dengan saya diminta untuk melemparin koin. Kalau munculnya angka, maka saya masuk ke dalam kelompok angka. Munculnya gambar, saya masuk ke dalam kelompok gambar. Ini desain yang pertama untuk eksperimen. Kemudian replication, ini pengulangan percobaan pada lebih dari satu subjek. Tapi kita harus punya sampel yang cukup besar supaya perilaku tidak menentu yang merupakan karakteristik sampel yang sangat kecil tidak menyamarkan efek sebenarnya dari perlakuan yang berbeda. Jadi replikasi ini dimaksudkan untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dikonfirmasi atau diverifikasi. Jadi makin banyak sampel yang kita punya, kita ulang-ulang, gitu kan akhirnya makin lama makin konsisten ya. Kalau cuma sedikit, bisa jadi hasilnya ya itu tadi menamarkan efek yang sebenarnya. Kalau banyak, makin sering kita ulang, kita makin bisa memverifikasi efek dari treatment yang kita berikan.
Jadi dengan replikasi ukuran sampel yang besar bisa meningkatkan kemungkinan mengenali efek perlakuan yang berbeda. Ya. Yang ketiga, blinding di metode eksperimen masih ya. Di metode blinding ini tekniknya diterapkan di mana subjek tidak tahu apakah dia dapat treatment atau enggak. Nah, biasanya ini dilakukan di dunia kesehatan. Contohnya kayak kemarin, sebelum ada vaksinasi massal kan sempat ada uji coba vaksin ya. Nah, ada beberapa orang diminta jadi relawan uji coba vaksinasi COVID-19, kemudian ada dokternya juga. Nah, si subjek eksperimennya ini dia nggak tahu apakah dia menerima vaksin COVID-19 apakah cuma efek placebo gitu. Ada yang bisa jelasin efek placebo apa? Ada yang belum paham? Kira-kira apa ya efek placebo ya? Menjawab, Bu. Ya, silakan Tiara. Efek placebo itu setahu saya kalau misalkan obat placebo itu obat yang tanpa bahan aktif. Jadi isinya kayak zat tambahan gitu, nggak ada efeknya. Oke, ya, makasih ya Tiara ya, betul ya. Itu kayak efek apa ya? Ya memang tanpa bahan aktif yang harusnya kan kayak kalau tadi uji coba vaksin COVID-19, kalau yang dikasih vaksin kan disuntikin vaksin beneran. Kalau yang placebo nggak ada vaksinnya sebenarnya. Tapi efek placebo ini kan efek di mana subjek itu jadinya melaporkan gejala atau kondisi yang seperti dialami oleh pihak yang diberikan treatment. Gitu, itu efek placebo ya, gampangnya sugesti lah gitu ya. Kita bisa jadi mungkin sakit apa gitu terus berobat ke dokter, sama dokter dikasih obat padahal cuma vitamin, tapi karena kita merasa udah minum obat gitu ya, kita jadi lebih sehat, sakitnya jadi lebih cepat sembuhnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan efek placebo ya. Efek yang terjadi saat subjek yang tidak diobati itu melaporkan perbaikan gejala. Nah, jadi blinding ini biasanya dilakukan di dunia kesehatan, si subjeknya nggak dikasih tahu apakah dia dikasih treatment ataukah efek placebo. Kemudian selain blinding juga ada double blind. Kalau blinding tadi cuma subjek eksperimennya yang di blind, yang ditutup matanya, dia nggak tahu kasih treatment atau enggak. Kalau double blind, ini eksperimenternya juga nggak tahu dia ngasih treatment atau enggak. Kalau dalam contoh uji coba vaksin COVID-19, di kelas lain tuh ada yang cerita ya, karena dia ikut jadi relawan uji coba vaksin COVID-19 dan ternyata dia cerita itu double blind karena bukan cuma mahasiswa ini yang nggak tahu dia dikasih vaksin COVID-19 sama placebo, tapi si dokternya juga nggak tahu gitu. Itu yang dimaksud dengan double blind. Mirip juga kayak ini kan ya, mungkin ini bukan eksperimen sih, tapi eksekusi ini, eksekusi mati narapidana, yaitu kan si narapidananya ditutup matanya, jadi dia nggak tahu siapa yang menembak mati dia, tapi yang nembak itu kan ada banyak yang pegang senjata. Nah, yang berisikan peluru mematikan itu juga nggak tahu. Misalnya ada 10 penembak, ke 10 penembak ini nggak tahu peluru mana yang mematikan. Gitu, itu double blind juga. Nah, di desain eksperimen juga berlaku double blind di mana subjeknya nggak tahu dia dikasih treatment atau enggak, eksperimenternya juga begitu. Nah, terus gimana ya caranya nyari tahu kalau sekarang si dokternya nggak tahu, subjeknya nggak tahu. Gimana cara mencatat hasil treatmentnya? Nah, peneliti harus pakai kode gitu ya, yang bisa membuat dia mengenali subjek mana yang diberikan treatment, subjek mana yang diberikan efek placebo gitu. Dia tetap harus bisa bedain kan dokternya sendiri nggak bisa. Berikutnya, nah kalau ini tadi desain yang bisa digunakan ketika kita melakukan uji eksperimen. Nah, hasil eksperimen bisa jadi rusak karena adanya confounding atau kerancuan yang muncul ketika para peneliti itu nggak bisa bedain efek dari berbagai faktor. Nah, eksperimen harus didesain sedemikian rupa supaya kerancuan itu tidak terjadi. Contohnya misalnya, confounding bisa terjadi ketika
kelompok treatment sama placebo dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Oh, berarti yang perempuan yang dikasih vaksin COVID-19, yang laki-laki kasih efek placebo. Nah, itu bisa menyebabkan kerancuan. Kenapa? Karena bisa jadi perbedaan metabolisme tubuh dan hormonnya laki-laki dan perempuan mempengaruhi efek treatmentnya gitu. Jadi jangan sampai desainnya menimbulkan kerancuan. Di sini ada beberapa desain yang bisa digunakan untuk mengkontrol efek confounding tadi. Yang pertama, completely randomized experimental design, di mana subjek itu ditempatkan ke dalam kelompok treatment yang berbeda dengan cara yang random. Jadi di completely randomized experimental design ini, subjeknya itu dipilih secara acak, kemudian dimasukin ke kelompoknya juga secara acak. Tadi kan ada kelompok treatment, ada kelompok placebo. Setelah kita dapat kelompok subjek eksperimennya, kemudian kita kan mau ngelompokin tuh, ya tinggal dikocok aja. Ya, mungkin setiap orang akan dibagikan kertas, ada yang bertuliskan kode 1 sama kode 2 gitu ya. Kode 1 masuk ke treatment, kode 2 masuk ke placebo. Contohnya kayak gitu. Bisa juga menggunakan randomized block design, di mana karakteristik kelompok dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu. Jenis kelamin misalnya. Kalau tadi kan yang bisa menimbulkan confounding itu ketika subjek eksperimennya dibedakan berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, kemudian treatmentnya juga diberikan berdasarkan kelompok itu. Cuma perempuan aja yang dikasih treatment atau kebalikannya. Kalau randomized block design ini, kelompoknya dibedakan berdasarkan karakteristik tertentu, bisa atas jenis kelamin, kemudian penentuan subjek yang diberikan treatmentnya diacak dari setiap kelompok. Gitu. Kalau tadi kan yang nggak boleh, yang kelompok perempuan dikasih treatment semua, yang laki-laki placebo semua, atau kebalikannya. Nah, kalau randomized block design, dari kelompok perempuan ada yang dikasih treatment, berarti ada yang dikasih placebo juga ya, yang di kelompok laki-laki juga begitu. Caranya dipilih secara acak. Misalnya di grup perempuan, ada Anissa, Ayu, ada Cendana gitu ya. Nah, dipilih secara acak, oh ternyata Anissa yang kebagian dikasih treatment, yang lainnya placebo. Begitupun di kelompok laki-laki. Desain yang ketiga, match pair design, di mana dua kelompok perlakuan itu ditentukan berdasarkan pasangannya, atau data dari dua kelompok itu merupakan data yang berpasangan. Nah, misalnya kayak ini biasanya datanya diukur berdasarkan before dan after ya, kayak perubahan berat badan tadi. Subjeknya sama, kemudian dikasih treatment, sehingga kita punya data sebelum diberikan treatment dan setelah diberikan treatment. Nah, ini mirip dengan rigorously control design. Kalau di match pair design ini orangnya bisa jadi masih sama di dua kelompok, tapi ya dibedakan di dua kelompok, tapi kelompok yang pertama before treatment, kelompok yang kedua after treatment, orangnya masih sama. Kalau di rigorously control design ini, subjek eksperimen dibedakan ke dalam dua kelompok, kemudian kita pasangkan dari satu kelompok itu dengan kelompok lain yang punya karakteristik yang sama. Misalnya individu A, karakteristiknya misalnya berat badannya 40 kg, jenis kelaminnya perempuan, usianya 30 tahun. Kita pasangkan dengan individu di kelompok B, di kelompok 2 dengan umur yang sama, berat badannya sama, jenis kelamin yang sama. Intinya kita harus memasangkan subjek eksperimen di kelompok pertama dengan subjek eksperimen di kelompok kedua dengan karakteristik yang sama. Jadi kita harus identifikasi karakteristiknya sebanyak mungkin. Kita harus temukan dua individu yang semirip mungkin. Yang satu dikasih treatment, satunya nggak dikasih treatment. Kemudian kita bandingkan hasilnya. Tentunya untuk rigorously control design ini cukup sulit dilakukan karena untuk menemukan individu yang benar-benar sama itu ya permasalahan yang cukup kompleks gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Ini sudah slide 22, saya punya slide 55. Waktunya masih 14 menit, jadi cukup kalau ada yang mau ditanyakan.
Atau lanjut dulu, saya habiskan. Adit, mau tanya Adit? Mungkin yang masih saya bingung tuh yang tentang double blind, Bu. Yang mana, kalau Adit? dalam contoh yang double blind, Bu, itu kalau dalam sebuah eksperimen asli itu belum ada bayangan tuh, misal ada contohnya nggak, Bu? Kalau misalkan yang penembakan atau yang tentang pengobatan itu kan dalam hal lain, bukan dalam sebuah eksperimen, itu ada contohnya nggak sih? Eksperimen asli loh yang COVID-19 itu memang dipraktekkan di Indonesia. Ya, yang COVID-19 itu kan berarti kan saya sih bayanginnya, karena bukan saya researchernya ya, saya bayanginnya kan studi eksperimennya itu mengenai efektivitas vaksin COVID-19, ya saya nggak tahu vaksin yang diuji cobakan waktu itu apa ya, terhadap subjek eksperimennya. Nah, penelitinya kan pastinya punya data, misalnya suntikan nomor 1 itu vaksin COVID-19, suntikan nomor 2 placebo. Nah, setiap suntikan ini kan kemudian didistribusikan ke dokternya, dokter nanti yang nyuntikin ke subjek eksperimennya. Nah, nanti subjek eksperimennya akan melaporkan gejala atau mungkin perubahan kondisinya dia setelah beberapa waktu, karena kalau nggak salah memang dikontrol ya secara rutin ya. Nah, si penelitinya itu kemudian mencatat tuh efeknya seperti apa, atau bisa juga kayak gimana ya, kalau di dunia pendidikan gimana. Kalau dunia pendidikan agak memang jarang ya yang pakai double blind. Ini biasanya kalau nggak salah selain di dunia kesehatan, di psikologi juga bisa digunakan. Tapi kalau di ekonomi, karena saya banyak bergeraknya di ekonomi, saya juga nggak bisa kasih contoh yang ekonomi ya, karena ya itu jarang pakai double blind. Tapi di dunia nyata memang sudah dipraktekkan ya, kayak yang tahun lalu dilakukan di Indonesia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau saya lanjutkan dulu, saya habiskan supaya nanti leluasa untuk bertanya ya. Nah, ini tinggal summary-nya aja. Jadi ada 3 hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam desain eksperimen. Yang pertama, kelompokkan subjek itu secara acak gitu. Jangan sampai pengelompokan bisa nggak secara acak berdasarkan grup tertentu, tapi pada saat pemilihannya itu benar-benar acak. Jadi harus ada pengacakan supaya kita bisa mengesampingkan efek yang tidak kita inginkan di luar dari efek treatmentnya. Kemudian gunakan replikasi dengan mengulang eksperimen pada subjek yang cukup sehingga efek treatment atau faktor lain bisa terlihat jelas juga. Yang ketiga, kontrol efek variabel dengan menggunakan teknik seperti blinding dan desain eksperimen yang benar-benar acak. Nah, kemudian sebaik apapun kita melakukan penelitian gitu ya dalam statistik, walaupun kita udah ngambil sampel dengan benar, metode samplingnya udah simple random sample misalnya kayak gitu ya, terus tahapan statistiknya juga sudah dilakukan dengan benar, tapi kita masih punya kemungkinan untuk melakukan kesalahan dalam hasil analisisnya. Misalnya, kalau saya mau mengukur IPK rata-rata mahasiswa PKN STAN, tapi saya ngumpulinnya bukan dari populasi, dari rata-rata. Nah, IPK sampel rata-rata IPK sampel yang saya dapetin 3,7 katakanlah begitu ya. Nah, ternyata rata-rata populasinya bukan 3,7, melainkan 3,65. Nah, ada selisih antara rata-rata IPK yang saya peroleh dari hasil penghitungan statistik dengan rata-rata IPK yang sebenarnya yang dikumpulkan dari populasi. Nah, itu error yang kita temukan salah satunya dalam analisis statistik. Itu sesuatu yang wajar. Ada 3 jenis kesalahan dalam pengolahan statistik ya. Yang pertama, dalam pengambilan sampel, sampling error, yaitu terjadi ketika sampel sudah dipilih secara acak, tapi ada perbedaan antara hasil sampel dengan hasil populasi yang sebenarnya. Kayak yang tadi saya contohin, saya ngumpulin sampel, terus dapat rata-rata IPK 3,75, padahal rata-rata IPK dari populasi itu 3,65. Selisih antara 3,7
dan 3,65 menunjukkan error dari penelitian yang saya lakukan. Dan ini merupakan sesuatu yang wajar. Masuknya sampling error. Jadi selisih dari data yang kita punya dengan data yang sebenarnya akibat perbedaan kita mengambil sampel. Kalau non-sampling error ini terjadi karena human error, misalnya karena salah entry data, kemudian metode pengambilan sampelnya juga salah hitung gitu ya. Kalau metode pengambilan sampel yang salah itu masuknya ke non-random sampling error. Kalau non-sampling error ini karena human errornya aja ya. Non-random sampling error, nah ini tadi metode samplingnya yang nggak pas, kayak kita pakainya convenient sampling error. Convenient sampling method. Ini 3 kesalahan yang mungkin kita temui dalam pengolahan statistik. Oke, ini materi terakhir. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa dipahami? Bu, izin memastikan, Bu. Ya, Sena, silakan. Berarti tadi untuk yang sampling error kan terjadi gap antara hasil rata-rata waktu pas perhitungan secara statistik dengan yang didapatkan rata-rata dari populasi. Nah, maksud rata-rata yang didapatkan dari populasi itu apakah angka yang sering muncul atau modus gitu, Bu? Angka yang yang paling banyak didapatkan, misalkan rata-rata siswanya pada dapat 3,65 tadi gitu. Apa seperti itu, Bu, maksudnya? Pada saat kita riset kan kita nggak hanya ngitung rata-ratanya ya, bisa juga karakteristik yang lainnya. Karena kita mengumpulkan data dari sampel itu ditujukan untuk menggambarkan karakteristik dari populasinya, tapi bisa jadi penggambaran karakteristik dari sampel yang kita punya intinya kan berbeda dari parameternya yang mungkin standar deviasinya beda. Kalau tadi saya contohnya rata-rata, ternyata rata-rata sampelnya beda sama rata-rata populasi. Nah, Bu, itu taunya dari mana? Ya tentunya kita tahu bedanya bukan dari modus. Kalau modus juga mungkin ada penyimpangan. Tapi kalau misalnya nih kita ini kalau orangnya penasaran banget, tapi kalau kita punya data populasi ngapain kita ngumpulin data sampel gitu ya. Jadi kita bisa tahu dengan pasti berapa error kita itu kalau kita memang ngumpulin data populasinya. Jadi saya tahu data 3,65 dari mana? Apakah dari modus atau median? Enggak. Itu kalau saya benar-benar punya data populasi gitu ya. Tapi intinya ada di mana? Intinya karena kita ngumpulinnya itu data sampel, maka gampangnya kayak gini. Misalnya di kelas 4-5 ini ya, tadi kan ada 28 orang. Menurut kalian, kalau saya ngumpulin sampel nilai statistika dari 10 mahasiswa yang ada di kelas 4-5, sama kemudian saya rata-ratakan, ya, saya ngambil sampel 10 orang. Terus tadi Putri aja ya gitu. Seno ngambil 10 sampel lagi dari kelas yang sama. Apakah 10 sampel yang dikumpulkan Seno itu pasti sama dengan 10 sampel yang saya kumpulkan? Orangnya ada 28. Pasti. Pasti sama nggak? Enggak, Bu. Belum bisa. Enggak, Bu, kayaknya. Belum tentu sama, kan simple random sample. Dikocok ya. Kocok, saya dapat 10 orang. Seno juga ngocok dapat 10 orang. Mungkin ada orang yang sama tapi nggak semuanya sama kan ya. Untuk dapetin semuanya sama itu kayaknya peluangnya kecil banget. Saya mau bilang nggak mungkin, namanya di statistika nggak mungkin itu yang benar-benar nggak akan terjadi kan ya. Jadi bisa jadi 10 sampel yang saya punya sama 10 sampel yang Seno punya beda. Terus kalau saya ngitung nilai rata-rata statistika dari 10 sampel saya, Seno juga melakukan hal yang sama. Hasil penghitungannya sama atau beda kemungkinan besarnya? Berbeda, Bu. Yes, berbeda. Jadi kalau 28 nilai statistika, kalau nilai statistika dari 28 mahasiswa dikumpulkan, terus dirata-ratakan, dibandingkan dengan nilai rata-rata IPK dari 10 sampel yang saya punya, ada kemungkinan sama atau beda hasilnya? Kemungkinan beda, Bu.
kemungkinan beda karena ya itu data yang saya punya kan hanya diambil sebagian dari populasi. Perbedaan hasil penghitungan dari kemungkinan sampel yang saya peroleh sama Seno juga pasti beda ya. Seno bukan pasti sih, kemungkinan besarnya beda. Hasil penghitungan Seno juga beda dengan hasil penghitungan dari ke-28 mahasiswa. Jadi sampling error ini muncul karena perbedaan kemungkinan kita memperoleh sampel. Gitu. Ya, bisa dipahami nggak, Seno? Baik, Bu, bisa, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih kembali. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Bani. Saya izin bertanya. Kan tadi dibilang populasi itu lebih baik daripada sampelnya. Terus juga jangan langsung percaya statistik. Terus memperbandingkan juga data fisik kan, Bu. Nah, di saat ini kan banyak statistik COVID-19 tentang korban positif itu kan data-data juga ya. Sedangkan tiap hari itu ada korban pertama, Bu. Namun korban pertama itu bukan cuma dari yang positif, Bu. Enggak COVID pun dibilang COVID masuk angin gitu kan, Bu. Dibilang COVID juga. Ini kan menyebabkan error gitu, Bu. Nah, kalau seperti ini kita gimana, Bu? Apakah percaya data atau data fisik? Langsung itu, Bu. Terima kasih. Oke, Bani, pertanyaannya lumayan berat ya. Tapi saya mau luruskan dulu nih, bukannya saya tadi nggak bilang jangan langsung percaya statistik, tapi maksudnya ada perbedaan antara signifikan secara statistik sama signifikan secara praktis. Hasil pengelolaan statistika tadi kan turunnya 2 kg berat badan itu signifikan, tapi secara praktis logikanya kita ngapain kita bela-belain ikut program diet kalau cuma turun 2 kg ya. Nah, kemudian kalau berbicara mengenai masalah COVID-19 gitu ya, kita akhirnya mau percaya data atau enggak, percaya statistik atau enggak. Percaya statistiknya sih percaya, tapi masalahnya ada di mananya, apakah ada di ilmunya ataukah ada di orangnya. Ya, kira-kira masalahnya ada di mana, Dek? Yang lain mengenai permasalahan data dari COVID-19 ini yang katanya orang nggak COVID-19 aja dibilang COVID sehingga data statistiknya terlalu banyak gitu. Menurut kalian kesalahannya ada di mana? Kalau dari 3 bahasan ini masuk mana? Abdillah mau jawab? Orangnya, Bu, kayaknya. Benar, orangnya ya, bukan ilmunya. Jadi kalau kita kaitkan dengan error, masuknya ke non-sampling error, human error-nya. Ya ini kan jadinya banyak motifnya ya. Ya kalian juga mungkin dengar di luar sana ya, apalagi kalau baca-baca komen di IG dari pengalaman orang-orang, ada yang dibujukin untuk dinyatakan sebagai kasus COVID-19 supaya biaya pengobatannya digratiskan. Itu kan murni ke human error, berarti kan karena kesalahan manusianya. Itu sih ya. Ini pertanyaan yang berat karena kompleks dan banyak banget variabelnya. Bu, mohon maaf memotong sebentar, Bu. Ini Bu, izin mengingatkan untuk menutup portal, Bu. Iya, alarmnya udah bunyi nih ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, yang lain sudah cukup? Terima kasih, Bu. Ya, karena waktunya sudah selesai, saya tutup dulu. Tapi nanti kalau kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan lewat WhatsApp group. Mau diinventaris buat minggu depan juga boleh ditanyakan ya, silakan saja. Jangan sampai dipendam sendiri ya, apalagi sampai batin, karena kita kan bukan penganut ilmu kebatinan. Sampai ketemu minggu depan, tolong pelajari dulu materinya, akan lebih baik ya, supaya kita nanti lebih mudah membahas materinya. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian untuk pagi ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, Dek ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.